Amen. Haleluya. Selamat malam, selamat datang. Puji Tuhan untuk kebaktian online kita. Masih tunggu yang lain untuk login. Tapi kita akan mula saja ya, tidak buang banyak waktu. Kita mula dengan doa. Mari kita berdoa ya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saya berdoa Engkau akan memberkati kebaktian online kami pada malam ini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang ada di Sandakan, juga yang menyertai mengikuti kebaktian online ini Bapa. Terima kasih. Malam ini kami berdoa spesial untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di Sandakan Tuhan. Berdoa Engkau berkati mereka, juga mereka yang sudah lama tidak mengikuti kami, Engkau tetap menyertai mereka, memberkati mereka Bapa. Terpuji nama-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, tangan-Mu menyertai mereka. Tuhan, berkat-Mu ada dalam hidup mereka. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Malam ini Engkau berkati kami, firman-Mu Engkau berkati, Engkau urapi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di saat-saat ini Tuhan, di dalam masa PKPB, Tuhan kami berdoa Engkau sentiasa campur tangan dalam hidup kami, lindungi kami saat kami keluar masuk di rumah Tuhan, lindungi kami dari wabak virus COVID-19 ya Bapa. Kami percaya akan kasih karunia-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu melindungi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hancurkan kuasa COVID-19 dan bebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Alright. Okay. Amin. Amin. Amen. Okay. Kita masuk dalam firman Tuhan malam ini. Saya kongsikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Kalau ada Alkitab atau handphone yang ada Alkitab, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10 dari ayat 1 hingga ayat 13. Saya akan bacakan ya. Oke, 1 Korintus 10 ayat 1 hingga ayat 13. Oke. Tajuknya kalau ada Alkitab kan, tajuknya di situ Israel sebagai suatu peringatan. Ya, memang itulah yang saya akan bicarakan malam ini ya. Ataupun pengajaran-pengajaran di padang gurun. Sewaktu Israel berjalan ya di padang gurun menuju ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, ada pengajaran-pengajaran yang harus kita ikuti. Karena itu sebagai peringatan bagi kita apa yang terjadi kepada orang-orang Israel. Puji Tuhan. Di ayat 1 kita mula baca di ayat 1. Ini Paulus yang menuliskan buku Korintus ini atau surat Korintus kepada jemaat di Korintus atau di gereja di Korintus. Paulus mengatakan di sini, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Paulus berbicara tentang nenek moyang mereka, ya, bukan nenek moyang kita. Tapi dia berbicara tentang nenek moyang kita atau bapa leluhur mereka, yaitu merujuk kepada orang-orang Israel generasi yang pertama yang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Angkatan yang pertama diselamatkan Tuhan atau dibebaskan Tuhan dari Mesir, keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Jadi Paulus berbicara tentang angkatan ini, orang Israel, angkatan yang pertama. Katanya supaya dia mau supaya mereka mengetahui bahwa nenek moyang mereka itu berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut.
Ini berbicara tentang awan, tiang awan yang memimpin mereka, yaitu hadirat Tuhan, tiang awan waktu siang dan tiang api di waktu malam memimpin mereka. Jadi semua orang Israel atau nenek moyang mereka itu yang berjalan, angkatan yang berjalan itu di padang gurun, semuanya berada di bawah perlindungan Tuhan. Mereka ada pengalaman bersama dengan Tuhan, dilindungi Tuhan dengan awannya, dan juga semua mereka melintasi laut. Melintasi laut sewaktu Musa berdoa kepada Tuhan, lalu lautan merah itu dipisahkan oleh Tuhan, dibuka oleh Tuhan, dan angkatan orang Israel itu berjalan melepasi lautan merah dan lepas daripada orang-orang atau tentera orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Jadi ini berbicara tentang keistimewaan, ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang mereka alami. Seperti mereka itu spesial sekali ya, mereka mengalami pekerjaan Tuhan seperti itu. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan dalam laut. Berbicara bahwa mereka berada di bawah naungan itu ya. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Berbicara tentang roti yang turun dari surga yang dipanggil mana. Mana kan? Dipanggil mana. Mereka kalau bahasa Inggris atau bahasa Ibrani-nya itu mana bermaksudnya what is it? What is it? You know? Karena mereka tidak tahu waktu itu ya, mereka tidak tahu. Oke. Masih jelas suara saya karena network dia kata tidak bagus. Masih jelas? Boleh dengar? Can you hear? Oh, okay, boleh ya. Yeah, network is bad. Okay. Iya, okay. So saya cakap pelan-pelan lah. Mungkin hujan ini, masih hujan. Jadi ya, tapi coba kita sabar saja. Nanti kalau tidak jelas pun kita kita ulang balik di dalam YouTube nanti besok kalau kita upload ya. Kita upload. Oke, so di dalam bahasa Ibrani, mana itu maksudnya what is it? What is it? Atau apa ini ya? Mana? Kalau bahasa Malaysia dibilang mana? Mana saya tahu. Mana ini? Mungkin ditanya ini apa ini? Mana saya tahu? Mana? So dia dipanggil mana karena mereka tidak tahu apa itu. Jadi mereka pungut itu dan mereka jadikan roti, itulah makanan mereka. Tapi mereka lama-lama mereka muak dengan mana itu. Dia katanya karena itu seperti tidak ada rasa, dia bilang. Di ayat 4, mereka semua minum minuman rohani yang sama. Berbicara tentang air yang keluar atau mengalir dari batu yang mengikuti mereka, ya. So minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi di zaman mereka itu sebenarnya mereka juga mengalami penyertaan Tuhan Yesus. Ya, tapi mereka tidak mengenalnya karena itu simbolik ya, batu yang mengikuti mereka itu adalah Kristus. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang besar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, di sini jelas sekali berbicara kepada kita bahwa orang Israel walaupun mereka orang yang istimewa, orang pilihan Tuhan, Tuhan memilih mereka sebagai orang pilihan Tuhan dari segala bangsa yang ada di dunia. Tuhan telah memilih mereka dan memberikan berkat kepada mereka dan memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada mereka. Mengalami Tuhan, dipimpin awan, melepasi lautan merah, makanan rohani. Siapa yang ada alami itu hari ini kan? Kita tidak mengalami itu hari ini. Roti turun dari surga, minum minuman yang keluar dari batu yang mengikuti mereka.
Oke. Paulus mengatakan kepada mereka, walaupun mereka spesial, walaupun mereka itu pilihan Tuhan, tapi di ayat 5 katanya Allah tidak berkenan kepada bahagian yang besar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Banyak di antara mereka tewas. Kata firman Tuhan di sini, sebahagian besar dari antara mereka tewas. Kalau kita baca dan pelajari di Perjanjian Lama, sebenarnya angkatan pertama yang keluar dari Mesir itu sebenarnya semuanya tewas, semuanya mati di padang gurun. Hanya 2 orang saja yang tinggal, yaitu Yosua dan Kaleb, yang masuk ke tanah perjanjian. Semua mereka tewas. Kita tanya soalan, kenapa mereka mati dan tidak masuk tanah perjanjian? Kenapa? Firman Tuhan ini di sini malam ini memberikan kita sebab-sebabnya dari ayat 6. Ayat 6, 7, 8, 9, 10. Ya, dia memberikan sekurang-kurangnya 5 perkara menjadi peringatan bagi kita. 5 perkara ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel terhadap Tuhan. Dan 5 perkara ini menjadi peringatan bagi kita, atau menjadi pengajaran bagi kita bagaimana kita menghidupi kehidupan Kristen kita hari ini, terutamanya hidup di dalam situasi pandemik ini. Situasi pandemik ini. Karena Tuhan menjanjikan kita tanah perjanjian. Apakah tanah perjanjian kita? Tanah perjanjian kita itu adalah surga. Itu yang utama, itu yang penting. Itulah tanah perjanjian kita. Tapi tanah perjanjian juga berbicara tentang kehidupan kita untuk mengalami berkat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kemenangan, mengalami penerobosan, mengalami kemakmuran, mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu juga adalah tanah perjanjian bagi kita. Banyak orang dia mau pergi surga, tapi dia banyak terlepas dengan berkat-berkat Tuhan di dalam dunia ini. Hidupnya susah, hidupnya terikat, dia terbelenggu, dia banyak ikatan-ikatan, hidup dalam kutukan, hidup di dalam kesusahan selalunya. Tapi itu bukan hidup di dalam tanah perjanjian Tuhan atau berkat Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam dunia ini, apalagi di dalam situasi pandemik ini. Ini yang dikatakan di dalam buku Timoti, ini adalah akhir-akhir zaman, zaman-zaman yang jahat, waktu-waktu yang jahat. Kita hidup di dalam waktu ini, kita hidup di dalam zaman ini, waktu-waktu yang jahat, waktu-waktu yang susah, yang sukar. Bagaimana hidup di dalam keadaan seperti ini? Firman Tuhan malam ini mengajar kita. Nah, kita tahu yang tadi kita baca dari ayat 1 hingga 4, orang Israel ini ada orang yang dibagi berkat dan diberikan keistimewaan oleh Tuhan dan mengalami berkat yang luar biasa dan juga menyaksikan kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di dalam hidup mereka. Tapi ayat 5 katanya Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar di antara mereka dan mereka tewas atau mati. Kan itu bahasa Indonesia, tewas. Tewas maksudnya itu terkorban atau mati. Mereka tewas di padang gurun. Nah, banyak orang Kristen seperti ini. Kita berjalan di dalam kehidupan kita, tapi kita tewas di dalam perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, banyak orang Kristen tewas. Kenapa? Karena cara hidup mereka. Dari ayat 6, kita diberitahu apa sebabnya mereka tewas. Kalau di bahasa Inggris, kan di ayat 5 itu katanya karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tapi dalam bahasa Inggris katanya, for they were overthrown, God destroyed them sebenarnya. Sebenarnya Allah yang tidak berkenan kepada mereka, menewaskan mereka, ataupun ya menghancurkan mereka. Jadi mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Di ayat 6 katanya semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, ini yang pertama, sebab yang pertama, ya.
Tapi sebelum itu katanya di sini semuanya ini telah terjadi telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Apa yang terjadi kepada orang Israel, dia menjadi contoh bagi kita hari ini. Ya, kita orang Kristen, kita percaya Tuhan, kita memiliki segala sesuatu. Janji-janji Tuhan itu adalah untuk kita. Tapi contoh orang Israel itu menjadi contoh bagi kita. Karena kalau mereka tewas, mereka kehilangan berkat Tuhan, itu juga boleh terjadi kepada kita semua. Sebab yang pertama di ayat 6 itu, di ayat yang barisan yang kedua, katanya supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka telah perbuat. Mereka menginginkan hal-hal yang jahat di padang gurun. Mereka menginginkan, mereka tidak boleh kawal nafsu mereka. Itulah firman Tuhan mengatakan di sini, mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Kalau kita baca dalam buku Bilangan, buku Mazmur, Galatia, Korintus, semua ini mengatakan tentang hal-hal yang jahat. Hal yang jahat ini dia merujuk kepada keinginan daging manusia. Inilah yang menjadikan orang Israel dia tewas di padang gurun karena mereka hidup di dalam kedagingan. Kita harus menghindari ataupun jangan hidup di dalam kedagingan. Mari kita baca di dalam Galatia 5 dari ayat 19 ya. Galatia 5 dari ayat 19 sehingga ayat 21. Katanya perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelaskan firman Tuhan ini dalam perjanjian baru, dan inilah yang terjadi kepada orang Israel. Mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat, hidup dalam kedagingan, seperti apa yang kita baca dalam Galatia. Itu juga yang akan terjadi bagi kita, kepada kita, kalau kita tidak hidup menurut firman Tuhan dan kita melayan segala keinginan kedagingan. Jadi katanya yang pertama, janganlah kita menginginkan hal-hal yang jahat ataupun keinginan daging. Yang kedua, sebab yang kedua mereka tewas di padang gurun di ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu dan makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini berbicara di dalam Keluaran 32. Sewaktu mereka sudah keluar Mesir dan mereka lupa Tuhan sudah. Jadi mereka minta Harun untuk membuat suatu berhala, yaitu anak lembu, ya, anak lembu. Jadi anak lembu itu menjadi berhala, mereka menyembah. Mereka katanya di sini, duduklah mereka bangsa itu, makan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berbicara tentang mereka menyembah berhala yang dibuat oleh Harun itu, yaitu anak lembu, ya, the golden calf, ya, anak lembu emas yang mereka buat. Jadi jangan kita menjadi penyembah berhala. Yang pertama, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, yaitu kedagingan. Yang kedua, di ayat 7, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Berhala itu adalah patung-patung, ya, yang menjadi penyembahan orang, dianggap seperti Tuhan. Tapi sebenarnya penyembahan berhala itu bukan itu saja. Penyembahan berhala bermaksud segala sesuatu
yang mengambil tempat Tuhan di dalam hatimu, dalam kehidupanmu, itu adalah penyembahan berhala. Ya. Nah, ini juga sebab dia kenapa kita memberi persepuluhan. Ya. Persepuluhan itu penting. Kenapa kita memberi persepuluhan? Banyak sebab ya, banyak sebab. Tapi salah satu sebab yang saya mau kongsikan adalah kenapa kita memberi persepuluhan, karena kita mengutamakan Tuhan atau memberikan Tuhan di tempat yang utama. Dialah Tuhan, dialah yang memberi kepada kita, dialah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya. Itu sebabnya kita memberi persepuluhan. Persepuluhan sebenarnya menolong kita untuk mematahkan pengaruh atau kuasa ketamakan, ya, ketamakan di dalam kehidupan kita. Ataupun persepuluhan itu menolong kita untuk bebas daripada cinta uang. Cinta uang. Kita meletakkan Tuhan yang pertama, karena perpuluhan itu adalah buah yang pertama. Kalau kita bagi perpuluhan, sebenarnya kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang utama, Engkaulah yang pertama di dalam kehidupanku. Ya, itu sebabnya. Banyak sebab-sebab kenapa kita memberi perpuluhan. Itu cara kita menyembah Tuhan, cara kita menghormati Tuhan, cara kita mengenal Tuhan bahwa Dialah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak berkati kehidupan kita, contohnya, kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan, atau Tuhan tidak menjaga kesehatan kita, macam mana kita mau pergi kerja untuk mendapat uang? Kalau kita tidak dapat kerja karena kita sakit, kalau kita tidak dapat kerja karena tidak sehat, kita tidak dapat uang. Nanti keluarga susah, anak-anak susah, ya, hidup kita akan susah. So, ini perkara yang begitu simple untuk kita mengerti. Jadi, uang itu boleh menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Itulah kita harus patahkan pengaruh dan kuasa cinta uang. Salah satunya adalah memberi persembahan. Perkara yang ketiga mereka lakukan, persepuluhan ya. Perkara yang ketiga mereka lakukan di ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas atau mati 23.000 orang. Satu hari 23 orang mati. Kenapa? Karena mereka melakukan percabulan. Dalam bahasa Inggris, percabulan itu fornication. Percabulan itu lain daripada perzinahan atau melakukan berzina, ya. Perzinahan itu atau berzina itu dosa di antara satu orang yang sudah bersuami atau sudah beristri, ya. Itu dosa berzina. Tapi percabulan itu adalah di antara orang yang belum kawin, ya. Kalau mereka tidur sama-sama, itu adalah percabulan. Jadi maksudnya di sini mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Mereka tidak hidup kudus. Mereka melakukan percabulan. Saat mereka menyembah berhala itu, mereka melakukan percabulan. Commit fornication. Ini juga berbicara tentang mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah Tuhan yang lain, percaya Tuhan yang lain. Itu juga dipanggil percabulan, ya. Is a spiritual term. Okay. Jadi katanya di sini janganlah kita melakukan percabulan. Maksudnya kita harus hidup kudus, hidup suci. Okay. Perkara yang keempat mereka lakukan adalah di ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ini dalam buku Bilangan, Numbers. Di dalam buku Bilangan mereka dipagut ular, ya. Bilangan 21 ayat 4 hingga 10. Di dalam Bilangan 14 ayat 22, Tuhan berkata,
Israel telah mencobai dia, sudah 10 kali mencoba dia. Kalau kita baca buku buku Keluaran, buku Bilangan, buku Imamat dan semuanya itu ya, sebenarnya kita akan melihat banyak perkataan ini. Mereka mencobai Tuhan, mereka mencobai Tuhan, ya. Jadi bagaimana mereka mencobai Tuhan? Mereka kurang percaya kepada Tuhan, kurang percaya. Mereka sentiasa mengatakan, di manakah Tuhan? Oh, orang Mesir mengejar kita, di manakah Tuhan? Oh, tidak ada makanan, kita lapar, di manakah Tuhan, katanya. Oh, baguslah kita mati di padang gurun. Mungkin juga Tuhan bawa kita keluar dari Mesir supaya kita mati di padang gurun, ya, mencobai Tuhan. Di mana Tuhan? Tuhan, saya susah ini. Di mana Tuhan? Kurang percaya Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan. Di dalam keadaan susah, kita percaya Tuhan ada. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyediakan. Haleluya. Jangan kita mencobai Tuhan. Di ayat 10, perkara yang kelima mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Katanya, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, Tuhan itu tidak suka orang yang bersungut-sungut, orang yang komplain, yang suka komplain, suka mengadu, suka ya dia bersungut-sungut, grumble kalau bahasa Inggris katakan. Tuhan tidak suka. Daripada kita bersungut-sungut, kita memuji-muji Tuhan lah. Tuhan lebih suka orang yang bersyukur. Tuhan lebih suka orang yang memuji-muji Tuhan. Di keadaan susah, di dalam keadaan sulit, mereka memuji-muji Tuhan, memberi syukur kepada Tuhan. Jadi 5 perkara ini adalah 5 dosa yang Israel lakukan sehingga mereka tewas dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi kita diperingatkan untuk jangan melakukan hal-hal ini. Sebaliknya, kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Inilah saya percaya cara hidup kita di tahun ini, berjalan di dalam peringatan-peringatan yang diberikan. Saya dorong baca lagi 1 Korintus 10 ini, renungkan terutamanya dari ayat 1 hingga ayat 13. Ayat 11 mengatakan, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Memang benar kan, kita sekarang hidup di dalam akhir zaman. Tapi kita tidak tahulah bila Tuhan Yesus akan kembali. Mungkin sudah dekat, kita tidak tahu. Tapi ini adalah akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman ini, dan katanya peringatan-peringatan ini adalah untuk kita. Karena kita hidup di akhir zaman, kita tidak tahu bila Yesus akan kembali. Kita tidak tahu bila juga kita akan mati. Tiada siapa yang tahu yang dia akan kena virus COVID-19 nanti, kan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kes-kes di Malaysia makin meningkat, ya. Hari ini kita tidak tahu berapa. Is it today more than yesterday or less than yesterday? How many? 3,000. Ya. Oke, hari ini 3,000 lebih. Kemarin 4,000 kan, kes yang tertinggi. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Jadi kita hidup di dalam akhir zaman ini. Ini peringatan bagi kita. Jangan kita menjadi sama seperti orang Israel yang tewas karena 5 dosa-dosa yang mereka lakukan ini. Ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, jangan kita selalu pikir, oh saya oke saja. Ya, saya ada baca Alkitab juga, saya ada pergi gereja juga, saya ada lakukan ini, saya ada lakukan itu juga, kan? Tapi kata firman Tuhan di sini, siapa yang menyangka dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi di dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan kita ini, terutamanya tahun ini, situasi pandemik ini, kita hati-hati. Bagaimana hati-hati? Kita harus ingat peringatan-peringatan ini.
Bagaimana hati-hati kita harus hidup setia sama Tuhan. Hidup kita harus mencintai Tuhan. Kita harus hidup melakukan firman Tuhan. Kata Yesus kan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Katanya berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Daging itu lemah. Okay? So kita haleluya. So kita hati-hati ambil iktibar daripada firman Tuhan yang kita baca malam ini, yang saya kongsikan pada kita malam ini. Alright, pada waktu yang sama juga kita berdoa, sentiasa berdoa setiap hari. Saya ada bahan doa yang saya sudah bagi-bagi kepada fellowship kita bahasa Inggris. Saya akan terjemah ini dan saya akan kirim di grup kita ya, supaya kita akan pakai ini untuk doa setiap hari. Oke? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya dorong kita bawalah firman Tuhan ini, ingatlah firman Tuhan ini, dan tonton lagi di YouTube nanti besok supaya kita ingat firman Tuhan, karena malam ini dia punya signal agak tidak bagus ya, banyak putus-putus, dan ulang lagi firman Tuhan ini supaya kita akan ingat. Ini bukan khotbah satu kali, tapi firman Tuhan biar dia berbicara kepada kita setiap hari, biar kita ingat firman Tuhan ya. Kita saling mendoakan. Setiap hari kami juga di sini mendoakan semua fellowship kita yang ada, jemaat-jemaat yang ada, walaupun kita berjauhan, ya. Dan saya pikirkan ini kebaktian online memang perlu dan penting sekali karena situasi ini pada sekarang ini. Kan sekarang di Sabah lagi 6 negeri lagi berada di bawah PKP, susah mau jalan, susah mau pergi gereja, tidak boleh pergi gereja juga. Jadi kebaktian online ini sangat penting untuk kita menerima firman Tuhan, supaya kita sentiasa diingatkan perintah-perintah Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya tidak akan perpanjangkan malam ini. Kita mau tutup dalam doa. Jangan lupa offering boleh ditransfer online, persepuluhan, persembahan ditransfer online, dan saya percaya kita lakukan itu dengan kasih sama Tuhan, cinta sama Tuhan, dan juga kita lakukan itu dengan iman percaya kepada Tuhan karena kita menghormati Tuhan. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, Tuhan akan memberkati kita dan juga keluarga kita. Oke? So malam ini kita tidak akan perpanjangan karena signal tidak berapa bagus ya. Oke, nanti saya akan kirim video yang sudah upload di YouTube besok. Oke, mari kita berdoa sambil kita tutup kebaktian malam ini. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami tentang kejadian terjadi kepada orang-orang Israel, menjadi contoh bagi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengambil serius tentang hal-hal ini, dan biarlah kami Tuhan hidup dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menghormati Tuhan, hidup yang menyembah Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, Nettie, John Rel, anak-anak mereka, Christopher, Tuhan Engkau berkati mereka yang tidak ada pada malam ini, Elsie dan keluarga, Alison dan Al dan keluarga. Juga Tuhan Ibu Ati, Ibu Jingki, Ibu Amasya, Tuhan Engkau berkati Amalia, Sister Emma, Susan, Wilfred, Tuhan Engkau berkati mereka. Semua mereka yang ada di Sandakan, juga mereka yang akan menonton video di YouTube ini, Tuhan berkati mereka, jamah hidup mereka dan ubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati persembahan offering, berkati persepuluhan yang akan diberikan, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. 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 Puji Tuhan, minta maaf malam ini ada sedikit masalah signal ya, sudah berapa kali dia hold on ya, but hopefully harap-harap minggu depan signal baik sedikit. Okay? So Tuhan berkati. Selamat malam Chris, selamat malam Chris, Nettie, John Rel, anak-anak ya. God bless you ya.
Brother Chia, God bless you. God bless you. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.